Arus balik Lebaran 2025 dimulai. Polisi dan sejumlah pihak telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk menghindari kepadatan kendaraan. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho mengungkap one way nasional akan diberlakukan dari gerbang tol Kalikangkung arah Jakarta saat arus balik. Rekayasa lalu lintas tersebut diterapkan jika jumlah kendaraan di area gerbang tol Kalikangkung telah mencapai 3.300 kendaraan. Karena dengan kapasitas itu, tol kalau hanya satu lajur yang menuju ke Jakarta tidak nampung. Setelah one way keluar di 70, nanti juga ada perhitungan lagi di sana. Di kilometer 66 itu nanti ada alat yang menghitung per jamnya sama seperti tadi. Kalau sudah 5.500 itu harus dilakukan kontraflow arah Jakarta. Guna mendukung kelancaran arus balik, Polri dan Jasa Marga membuka tol fungsional Jakarta Cikampek 2 Selatan yang baru berfungsi tahun ini. Tol ini dibuka mulai dari kilometer 76 gerbang tol Sadang Purwakarta hingga kilometer 37 gerbang tol Delta Mas Cikarang. 2 hari belakangan, Polri dan Jasa Marga menguji coba aspek keselamatan hingga penerangan tol fungsional Japek 2 Selatan. Bukan uji coba yang pertama, itu kita menggunakan pengemudi yang memang belum pernah melintasi ruas tersebut, ya, untuk memastikan bahwa aspek keselamatan, kemudian aspek perambuan itu tidak membingungkan dari masyarakat nanti apabila dialihkan dari tol Sadang sampai dengan keluar di daerah Delta Mas itu cukup baik dan hasil uji coba itu juga terlaksana dengan baik. Menteri Koordinator Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memprediksi arus balik Lebaran terjadi pada 6 hingga 7 April mendatang. Ia memastikan persiapan arus balik berjalan lancar. Seluruh jajaran, seluruh bagian, termasuk Kementerian Perhubungan yang berada dalam koordinasi Kementerian Infrastruktur, Kementerian PU yang mempersiapkan infrastrukturnya, dan termasuk tentunya kerjasama kami dengan Korlantas dan semua stakeholders untuk meyakinkan arus balik juga berjalan dengan baik. Per 1 April 2025, data Kementerian Perhubungan menunjukkan lebih dari 1,9 juta unit kendaraan telah keluar dari Jakarta via jalan tol. Berdasarkan hal ini, polisi dan sejumlah pihak terkait perlu mengantisipasi pergerakan kendaraan saat arus balik Lebaran agar tidak terjadi kemacetan ekstrim. Tim Liputan Kompas TV. Waktunya kami bahas lebih dalam terkait persiapan arus balik Lebaran bersama Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Pak Agus, selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami. Di tengah aktivitas Anda memantau sejumlah titik pantauan arus mudik dan arus balik Lebaran kali ini. Tapi lebih lengkap soal diskusi kita kali ini akan kita bahas setelah kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami akan lanjutkan lagi sebentar lagi. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami masih akan memulai diskusi bersama dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Pak Agus masih bersama saya ya Pak? Oke. Membaca dinamika yang berlangsung di beberapa titik dan hasil analisis dari teman-teman Korlantas, persisnya kapan sebetulnya arus balik Lebaran sudah terjadi dan kapan puncaknya bakal berlangsung Pak? Baik, terima kasih. Tentunya kita berangkat dari proyeksi kendaraan yang keluar dari Jakarta pada saat arus mudik itu sudah hampir 2.160.000. Maka dari itu, Korlantas Polri mempertimbangkan skenario daripada cara bertindak, dan Bapak Kapolri juga mengingatkan bahwa operasi ini adalah operasi kemanusiaan. Jadi yang paling terpenting adalah aman dan keselamatan. Oleh sebab itu, JP-JP taktis itu tentunya nanti dikaitkan dengan traffic accounting. Baik yang berada di tol Cikampek, termasuk juga yang berada di tol dari Kalikangkung menuju ke Jakarta. Maka dari itu, tadi malam sudah terjadi anomali, beberapa tempat di arteri sudah ada kepadatan, baik di jalur Puncak, jalur Bumi Ayu, termasuk Tasik, Parung Kuda, sampai Cibadak. Ini juga terjadi kepadatan, namun sudah bisa kita kelola dengan baik. Dan hari ini dari kilometer 70 sampai kilometer 46 kita sudah berlakukan kontraflow arah ke Jakarta, tentunya berkaitan dengan parameter-parameter radar yang berada di kilometer 70. Dan pukul 16.15 tadi sore
kita sudah melakukan kontraflow arah balik, arus balik dari kilometer 188 sampai kilometer 70 karena sudah ada bangkitan arus yang tentunya harus kita kelola dan harus kita alirkan cepat ke arah Jakarta. Oke, sehingga dipastikan bahwa hari ini sudah mulai terjadi arus balik dan puncaknya prediksinya kapan Pak? Boleh ditegaskan lagi? Ketika kita melihat proyeksi kendaraan yang keluar dari Jakarta dan kita menanti arus balik, diperkirakan nanti tanggal 5, 6, 7 itu puncak. Namun demikian, Korlantas dengan stakeholder, dengan kementerian dan lembaga termasuk Jasa Marga, nanti flag out untuk arus balik, one way nasional arus balik itu nanti pada tanggal 6 hari Minggu. Itu diperkirakan puncak arus baliknya. Oke, karena ada pandangan juga bahwa arus balik ini polanya bakal berbeda dengan arus mudik. Polanya bakal bergelombang pada tanggal-tanggal tertentu. Apakah sejauh ini dari rentang tanggal 5 sampai 7 yang Anda jelaskan itu kemungkinannya jumlah atau volume kendaraan bakal rata semua dalam posisi meningkat atau ada kecenderungan di tanggal tertentu saja, Pak? Hari ini kita sudah mulai menghitung ya, traffic counting yang sudah masuk ke Jakarta. Maka dari itu proyeksi yang tadi hampir 2.160.000 yang sudah keluar dari Jakarta, baik itu menuju ke Medan, melalui Lampung dan Trans Jawa, ini harus kita kelola. Hari ini kita lakukan kontraflow karena kriteria untuk dilakukan kontraflow itu sudah ada hitung-hitungannya, ada visi rasionya. Di kilometer 70, radar sudah menunjukkan per jam berturut-turut itu 5.500. Sehingga kita berlakukan kontraflow arah satu lajur. Dan selanjutnya, maka dari itu bangkitan arus masih terlihat dari arah Trans Jawa Timur, kita melakukan one way lokal dari kilometer 188 sampai kilometer 70. Gitu Mas. Oke, ditambah lagi kan analisis perilaku pemudik kalau membaca pola saat arus mudik waktu itu Pak, ini kan mereka kebanyakan berangkat di saat penerapan rekayasa lalu lintas ini berjalan. Apakah dengan membaca pola itu di arus balik juga akan terjadi hal yang sama dan cukupkah dengan skema yang ada sekarang, one way, kontraflow dan kemungkinan potensi ganjil genap atau ada antisipasi lain yang dilakukan polisi Pak untuk arus balik ini? Berkaitan dengan bangkitan arus dan kenaikan arus, ini kan kita tidak bisa memprediksi, tetapi kita bisa menghitung kendaraan-kendaraan yang sudah mengalir, yang mengarah ke Jakarta melalui gate tol dan radar. Maka dari itu, kapan akan dilakukan kontraflow, kapan akan dilakukan one way, tentunya peningkatan itulah yang harus kita lakukan rekayasa, baik itu kontraflow dan one way. Termasuk juga Korlantas Polri atas petunjuk Bapak Kapolri juga melakukan penebalan anggota, penambahan tim urai, dan siaga personel, dan bahkan mobil-mobil unit patroli akan kami pajang sepanjang jalan. Sehingga betul-betul duta-duta balik ini betul-betul nanti selamat sampai tujuan. Dan yang paling terpenting adalah kondisi fisik sudah beda ya antara mudik dan balik. Mungkin sudah lelah sehingga dibuat santai saja karena memang perjalanan ini harus dinikmati dengan aman, selamat, tertib, dan lancar. Oke, ada titik krusial atau titik yang menjadi concern tertentu Pak untuk penambahan personel di sepanjang jalur mudik ini Pak? Sepanjang arus balik ini? Di samping jalan tol, kita juga harus mengelola arteri. Karena ketika kita melakukan one way, tentunya dampak daripada arteri juga harus kita pertimbangkan. Maka dari itu, Korlantas Polri melalui Mabes Polri, Operasi Ketupat membentuk pos PAM sejumlah 2.835. Yang pos-pos PAM inilah yang berada di titik-titik krusial, baik itu black spot, trouble spot, termasuk juga tanjakan turunan yang biasanya ini selalu dijaga oleh petugas. Maka dari itu, perintah Bapak Kapolri diperintahkan untuk mempertebal dan bahkan personel yang tidak terlibat dalam operasi dilibatkan untuk mempertebal agar betul-betul di sepanjang jalan itu ada petugas-petugas yang melayani duta-duta balik ini. Ditambah lagi dari pihak Jasa Marga juga menambah atau mengoperasikan jalur fungsional ya Pak, terutama untuk jalur tol Jakarta Cikampek 2 Selatan yang bakal beroperasi sewaktu-waktu bila terjadi kepadatan lalu lintas. Untuk concern di jalur fungsional sendiri Pak, sejauh mana dari Korlantas mencermati itu Pak?
Ini bagus sekali ya dari Jasa Marga. Di samping fungsi jalan tol Japek 2 Selatan, itu dari Jasa Raharja dengan Jasa Marga juga ikut turun di lapangan. Jadi unit-unit patrolinya berada di tepi jalan, baik itu di jalan tol dan arteri. Kalau Japek 2 Selatan ini sudah diuji coba. Kemarin malam kita uji coba, terus tadi siang kita uji coba. Ini cukup bisa memecah arus yang tadinya arah balik dari Bandung ke Jakarta itu biasanya melalui Cikampek kilometer 66B itu crossing dengan arah perjalanan yang dari Transjawa. Sekarang di kilometer 76 di Cipularang itu sudah dikeluarkan melalui exit Sadang. Jadi exit Sadang itu nanti masuk ke tol fungsional yang ini tidak membayar sepanjang 32 km dari Sadang sampai ke Cibatu, sampai Meikarta, dan nanti langsung keluar di kilometer 34. Yang tahun lalu ini belum dilaksanakan. Baru tahun ini dilakukan, sehingga bangkitan arus yang dari Transjawa dan yang dari Bandung, crossingnya itu nanti bisa kita pecah. Sehingga bangkitan arus yang ada di Cikampek ini bisa kita kelola dengan baik, sehingga kemungkinan volume kendaraan yang dari kilometer 70 ini akan berkurang ketika melintasi 66 sampai menuju ke arah Jakarta. Untuk pengamanan di jalur fungsional sendiri bagaimana Pak? Mengingat ini kan penerangan dan juga rambunya tidak sama seperti jalur tol existing yang biasa dilewati oleh para pengguna jalan. Apakah ada concern khusus penempatan dari petugas keamanan akan ditempatkan dalam radius berapa kilometer begitu? Maka dari itu kemarin malam Korlantas Polri, Jasa Marga melakukan uji coba pada malam hari. Bagaimana berkaitan dengan perlambuan, bagaimana dengan kondisi jalan, bagaimana dengan penerangan jalan, dan jalannya masih berdebu. Ini sebagai evaluasi. Terus tadi siang kita uji coba lagi pada siang hari. Kebetulan agak padat ya pada jam-jam 14 tadi. Siang kita lakukan uji coba. Tentunya masyarakat juga kita untuk menggunakan jalur ini karena memang ini jalan tol yang belum selesai tetapi sudah difungsikan. Maka dari itu perhatian khusus dari pihak kepolisian, Jasa Marga ini akan dipertebal di arah sana. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan bahwa di samping mempertebal di tempat-tempat jalan tol termasuk juga jalan fungsional ini kita pertebal anggota, termasuk juga kendaraan-kendaraan patroli agar supaya nanti yang melintasi merasa aman dan apabila ada sesuatu bisa komunikasi dengan anggota. Termasuk juga pospam yang berada di jalan fungsional ini juga sudah diadakan. Selain jalur Japek 2 Selatan ini, setelah dikoordinasikan dengan teman-teman Jasa Marga, jalur mana lagi Pak untuk jalur tol fungsional yang kemungkinan bakal bisa digunakan oleh para pemudik untuk arus balik kali ini? Kalau yang di arah Jakarta itu baru yang Japek 2 Selatan. Kalau daerah Solo, Jogja itu juga ada, dari Klaten hingga Taman Martani Jogja itu juga digunakan arus mudik dan arus balik. Kalau yang di Jawa Timur, yang dari Bojonegoro, Banyuwangi barangkali sudah tidak signifikan, ya. Tetapi yang paling konsen adalah bagaimana kita bisa memecah arus yang dari Transjawa antara Bandung yang crossing di kilometer 66. Ini kita kelola. Maka dari itu, di samping itu juga perintah Bapak Kapolri agar mempertebal tempat-tempat yang di mana di situ ada dobrak, ada bottleneck, termasuk juga di gate-gate tol itu kita jaga bersama. Untuk jalur arteri sekarang Pak, hal apa yang perlu dicermati oleh para pengguna jalan, terutama untuk titik-titik krusial yang berpotensi terjadi kepadatan lalu lintas di sana? Mengingatkan pengendara motor, kendaraan-kendaraan beragam jenis akan bertemu di jalur arteri ini. Arteri memang juga menjadi perhatian penting ya, karena ketika dilakukan one way, arus balik, one way nasional, beban arteri cukup berat. Oleh sebab itu, Bapak Kapolri sudah memerintahkan kepada semua Kapolda, semua di lantas, termasuk para Kapolres, ada konsen turun langsung pimpin di lapangan. Pos-pos yang sudah ditempatkan, termasuk juga tempat-tempat black spot, travel spot harus diisi anggota. Jadi bahkan Pak Kapolri memerintahkan anggota yang tidak terlibat operasi turun semua ke lapangan untuk mengamankan duta-duta arus balik yang tentunya per hari ini sudah mulai terlihat bangkitan.
Karena perintah Bapak Kapolri layani dengan ikhlas karena memang ini adalah operasi kemanusiaan. Tugas-tugas ini masih akan tetap berjalan sampai sepanjang arus balik. Dan yang juga menarik dicermati adalah aktivitas di rest area, Pak. Baik itu di jalur tol, kemudian di jalur arteri pun tempat peristirahatan beririsan juga dengan aktivitas wisata beberapa warga yang masih terus melakukan kegiatan liburan di momen libur panjang Lebaran kali ini, Pak. Ada concern sendiri, Pak, untuk momen-momen krusial, terutama untuk rest area? Fenomena rest area ini sudah dari tahun ke tahun hampir sama ya. Namun demikian saya yakin dan percaya dengan sosialisasi, dengan call center 110, terus Polantas menyapa, kita bisa berkomunikasi dengan para duta-duta arah balik. Jangan berkonsentrasi untuk istirahat di rest area saja, karena rest area tidak nampung, sehingga monggo silakan untuk bisa keluar dari rest area. Di jalan arteri banyak alternatif kuliner yang bisa disinggahi. Maka dari itu kapasitas rest area memang tidak cukup, biarpun sudah kita lakukan buka tutup dan rekayasa di depan rest area. Jadi kami mengharapkan silakan rekan-rekan arah balik bisa menikmati kuliner di jalan-jalan arteri yang tentunya di sana banyak sekali kuliner dan tempat-tempat rest area yang sudah disiapkan oleh pemerintah termasuk kepolisian. Dan maksimal masih tetap 30 menit disarankan ya Pak bagi pengguna jalan, terutama jalan tol untuk singgah ke rest area itu tadi? Ya lebih cepat lebih bagus, karena kan memang pada jam-jam tertentu itu akan terjadi penumpukan, karena pada saat mau maghrib ini orang harus sholat, harus ke rest area, padahal di rest area ini cukup penuh. Oleh sebab itu saran itulah dari pihak kepolisian dan stakeholder lainnya, monggo silakan untuk bisa keluar dari tol. Di sana banyak sekali tempat-tempat untuk istirahat, termasuk juga kuliner dan menikmati kabupaten, pulang dengan riang gembira. Toh nanti juga selamat sampai tujuan. Pelan-pelan saja. Berhubung Anda juga menyinggung ada beberapa waktu-waktu krusial, kira-kira apakah momen-momen untuk kegiatan aktivitas arus balik ini polanya sama seperti arus mudik, entah itu mengambil momen pada malam hari atau mungkin sebaliknya, Pak? Ini memang sedikit anomali ya, kita tidak bisa meninggalkan lapangan. Karena dari jam ke jam, dari bangkitan arus ini bisa kita hitung. Maka dari itu tahap-tahap daripada skenario, baik itu dari kontraflow, dari lajur 1, kontraflow lajur 2, parameternya sudah jelas ketika kita koordinasi dengan Jasa Marga. Termasuk juga one way lokal arah balik, ini juga nanti bisa kita perpanjang ketika one way lokal tahap pertama dari kilometer 188 sampai kilometer 70 ternyata bangkitan arus dari Pejagan, dari Semarang, dari Jawa Timur cukup deras, kami akan perpanjang lagi one way lokal tahap kedua dari 246 sampai 188, sehingga kita bisa menyedot atau bisa menarik arus yang dari timur, sehingga untuk masuk ke Jakarta ini sudah bisa kita kelola dengan baik. Kalau toh itu masih ada bangkitan lagi, nanti tanggal 4, tanggal 5, itu akan kita perpanjang lagi one way lokal tahap 3. Dan pada tanggal 6, nanti langsung akan dibuka oleh Pak Kapolri, Pak Menteri Perhubungan, blackout untuk one way arah balik nasional. Itu tanggal 6. Diperkirakan nanti di jam-jam 9 sampai jam 10 yang sudah kita kerjakan. Oke, saya coba bergeser ke untuk jalur penyeberangan, Pak. Untuk jalur penyeberangan ini pola arus baliknya juga sama seperti jalur darat melewati arteri maupun juga jalur tol, atau ada hal yang mungkin akan coba dipadu-padankan begitu sistem ataupun juga rekayasa lalu lintas di sana? Proyeksi yang keluar dari Jakarta pada saat itu arus mudik itu hampir 30% itu arah ke Sumatera melalui Lampung. Jadi dari Bakauheni ke Merak ini hampir tidak ada masalah, karena ada 3 pelabuhan yang connecting langsung yang sudah berjalan dengan baik, dan sampai saat ini di Bakauheni cukup terkendali, karena memang justru pada saat arus balik inilah di Bakauheni cukup menumpuk, tetapi bisa dikendalikan karena di sana rolakirnya, buffer zone-nya itu cukup luas, termasuk juga pelabuhan BPJ, pelabuhan Wika, ini 3 pelabuhan digunakan.
Dan bahkan tidak ada delay system karena sudah dikelola dengan baik untuk penyeberangan dari Bakauheni menuju Merak, termasuk juga tol dari Merak Cikupa juga terkendali. Alhamdulillah ini berkat kerja sama karena ini mudik ini balik ini adalah tugas kita semuanya, tanggung jawab para duta-duta para balik juga karena harus betul-betul harus lancar, aman dan selamat. Doa kita semua semoga semua berjalan dengan lancar dan baik sampai akhir dari arus balik ini. Pak Kakor Lantas Polri, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu untuk Anda sepanjang operasi ketupat ini ya Pak ya. Selamat malam Pak. Selamat malam, terima kasih.